rasakan damainya hatiku. Ya Bede, kita tahu ya bahwa salah satu kriteria dari Wasatiyat Islam itu adalah tasamuh atau orang mengartikannya sebagai toleransi. Tapi seperti apa sebenarnya tasamuh ini dalam perspektif Islam itu sendiri? Ya, tasamuh bahasa Arab, mungkin dalam bahasa kita dan bahasa Inggris toleransi, yang lebih mengandung arti berlapang dada, ya, bertenggang rasa, dan sebenarnya lebih dikaitkan dengan perbedaan, terhadap perbedaan di antara manusia dalam masyarakat. Maka kita harus menghargai perbedaan, bertenggang rasa, berlapang dada terhadap pandangan, pikiran, ataupun ide-ide orang lain gitu. Tapi juga tasamu dalam arti ya, bisa dikaitkan dengan keyakinan umpamanya, keyakinan keagamaan. Ya. Bahwa manusia diciptakan di dalam kemajemukan, keragaman, keyakinan gitu. Jadi tasamu toleransi adalah bertenggang rasa, berlapang dada, dan lebih dikaitkan dengan kemajemukan, dengan pluralitas, dengan multikulturalisme, keragaman agama, ya, interfaith. Dan oleh karena itu selalu ada perbedaan, selain ada persamaan-persamaan gitu. Terus Bang Din, ini kan kita kadang hidup di masyarakat yang heterogen, kadang juga homogen. Nah, kalau tasamuh di masyarakat Islam sendiri itu seperti apa? Iya, keragaman itu di mana-mana. Dalam lingkup kehidupan umat manusia secara global, ya, ada keragaman ras. Ya. Manusia terlahirkan dari ras-ras berbeda. Nanti ketika berhubungan dengan kehidupan berbangsa bernegara, ada perbedaan, ada kemajemukan keragaman negara-negara bangsa, kebangsaan yang berbeda-beda, ya. Lebih kecil lagi suku-suku bangsa, ya. Dan keberagaman pun juga berbeda kan. Ada agama-agama yang dianut oleh manusia, bahkan dalam satu lingkaran. Kalau tadi saya bawa lingkaran kebangsaan, dalam dirinya itu majemuk, seperti kita bangsa Indonesia atas suku-suku bangsa kan. Dalam satu umat beragama, ya, umat Islam, ada kemajemukan di dalamnya. Karena melibatkan orang lebih dari 2-3 itu pasti ada perbedaan. Gak usah jauh-jauh. Dalam keluarga ada kemajemukan. Yeah. Nah, ajaran tentang tasamu toleransi ini berlaku di berbagai tingkatan, ya, dan di berbagai gatra, ya, maksudnya aspek-aspek kehidupan, keagamaan, kebangsaan tadi itu gitu. Ya, ini mengapa penting ya Bang Din, karena sampai salah satu dari wasatiyat Islam ya, ada 7 begitu ya. Salah satunya adalah tasamuh ini. Nah, ini mengapa menjadi penting tasamuh ini? Ya, karena ketujuh aspek dari wasatiyat Islam itu berhubungan satu sama lain. Dan menjadi wasatiyat Islam secara utuh jika ketujuh-tujuhnya itu ditegakkan secara bersama-sama dan secara seimbang. Umpamanya, kita kemarin berbicara tentang keseimbangan. Tidak akan ada keseimbangan, tawazun istilah bahasa Arabnya. Kalau dalam masyarakat majemuk tidak ada tasamu, tidak ada toleransi, pasti jomplang, pasti berat sebelah. Ada diktator mayoritas, ada tirani minoritas. Ya, ketakseimbangan. Tasamu berhubungan dengan tawazun yang kita bahas kemarin. Juga keadilan ya. Dan keadilan, terutama tidak ada keadilan, ya. Tasamu menjadi terganggu jika ada keadilan dalam sebuah masyarakat. Maka tidak ada toleransi, yang ada intoleransi. Atau intoleransi itu sendiri adalah manifestasi dari keadilan, merusak keseimbangan. Nah, nanti ada hubungan dengan yang belum kita bicarakan ya, aspek ini ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh gitu. Jadi semuanya saling berkaitan ya. Terus kan memang Indonesia kan tadi kan Bang Din menyebutkan kemajemukan. Indonesia kan memang majemuk ya Bang Din. Nah, Bang Din sendiri melihat Indonesia? Ya relatif tergantung siapa yang menilai ya. Tapi kalau saya ditanya, dan memang sering ditanya oleh wartawan itu, tingkat tasamu toleransi khususnya antar umat beragama ya,
di Indonesia relatif bagus. Ya. Sebab kalau tidak ada toleransi, tidak ada tasamu, saya kira kondisi Indonesia tidak seperti sekarang ya. Sudah kacau balau, sudah penuh dengan konflik, sudah perang saudara ya. Ya, antar suku bangsa juga relatif bagus ya. Sekarang tidak ada sentimen antar satu suku dengan suku lain yang dulu besar sekali. Masing-masing memiliki persepsi negatif terhadap suku lain. Ada omongan-omongan, ujaran-ujaran ya. Sekarang relatif cair ya antar suku ya. Mungkin karena transmigrasi, intercultural marriage sudah terjadi perkawinan atau mungkin ya terjadi pergaulan antar suku. Begitu pula agama ya. Walaupun ya harus diakui selalu ada pada setiap masa ya gejala intoleransi atau ada mutasamuh ya, tidak adanya tasamuh itu ya. Pasti ada, nggak bisa kan 100%, dan itu sering terjadi karena banyak faktor ya. Tapi pada hemat saya derajat toleransi tasamuh cukup bagus ya. Jadi tidak bisa mewakili semua ya bahwa salah satu kasus intoleransi kemudian dikatakan kita belum toleran begitu. Ya itu berbahaya kalau ada generalisasi, mengebiah-uyah, ya, satu yang bersifat kasuistik, kasus tertentu oleh kelompok minoritas yang sangat kecil, ya, segelintir orang kemudian di gebiah-uyah bahasa Jawa, di generalisasi itu secara ilmiah juga tidak benar dan juga berbahaya ya. Maka ada saya kira mayoritas arus utamanya toleran, penuh tasamuh, tapi tetap ada segelintir orang. Itu yang harus disadarkan untuk berbudaya tasamuh, apalagi umat Islam sebagai ummatan wasata ya, harus bertasamuh, bertoleransi keluar dengan pemeluk agama-agama lain ke dalam dengan sesama muslim tapi kebetulan berbeda paham keagamaan, berbeda aliran keagamaan.